Sekarang itu kalau kita bicara soal diet, banyak banget yang ditawarkan. Mulai dari catering diet, terus kemudian jenis makanannya, banyak banget ya. Sebelum kalian melakukan diet, ada baiknya kalian berkenalan dulu dengan beberapa jenis diet yang kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau jus itu nggak hanya nyegerin loh teman-teman, tapi jus juga bisa untuk detoksifikasi. Sebagian wanita kata diet tentunya sudah tidak asing lagi di telinga mereka. Ya, kebanyakan pelaku diet memang dilakukan oleh kaum wanita. Namun bukan berarti kaum pria tidak melakukannya juga ya. Nah, ngomong-ngomong soal diet nih, banyak orang yang beranggapan kalau diet adalah proses penurunan berat badan. Padahal kalau menurut pengertian medis, diet itu sebenarnya adalah langkah yang dilakukan oleh seorang pasien untuk mengatur pola makannya secara khusus. Dan biasanya dilakukan atas petunjuk dokter. Diet itu sendiri tidak hanya untuk menurunkan berat badan, namun juga untuk meningkatkan berat badan. Hal tersebut bertujuan untuk menyehatkan badan. Ketahuan ya, saya lagi nggak diet. Ya emang teman-teman, hari ini tuh cheating day saya. Seminggu ini saya sudah melakukan diet dalam rangka pengen menguruskan badan. Maklum sekarang udah mulai agak naik nih berat badan. Gak baik juga ya buat penampilan. Sekarang itu kalau kita bicara soal diet, banyak banget yang ditawarkan. Mulai dari catering diet, terus kemudian jenis makanannya, banyak banget ya. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih, diet itu apa ya? Jadi diet adalah mengatur pola makan termasuk jumlah yang sehat dan juga mencakup kandungan gizi yang seimbang yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Untuk mendapatkan asupan gizi yang benar-benar seimbang, maka kita harus mendapatkan kalori, juga nutrisi harian dari seluruh makanan sehat, seperti buah-buahan, sayuran segar, biji-bijian, juga termasuk protein tanpa lemak. Terus kenapa diet itu menjadi hal yang penting ya? Alasannya karena organ dan jaringan tubuh kita membutuhkan nutrisi yang tepat untuk dapat bekerja dengan efektif. Anak-anak dengan pola makan yang buruk mengembangkan resiko masalah pertumbuhan dan juga perkembangan. Meningkatnya obesitas dan diabetes adalah contoh utama dari efek pola makan yang buruk. 4 dari 10 penyebab utama kematian di Amerika Serikat bahkan di dunia secara langsung dipengaruhi oleh diet, yaitu penyakit jantung, kanker, dan juga diabetes. Tuh teman-teman, diet tuh nggak melulu harus untuk menurunkan berat badan, tapi juga bisa untuk menaikkan berat badan. Namanya manusia ya, ada yang kurus pengennya gemuk, ada yang gemuk pengennya kurus ya, nggak pernah puas. Tapi pertanyaan saya, diet itu memang harus ya dilakukan. Apa diet itu bisa dilakukan setiap hari? Terus efeknya apa ya? Coba kita tanya dokter yuk. Indikator pertama yang bisa kita lihat adalah dari ukuran badan atau timbangan. Nah, berat badan yang berlebih itu sudah harus membutuhkan diet khusus. Nah, yang kedua dilihat adalah dari keluhan-keluhan yang dirasa. Misalnya mulai merasakan keluhan lemas, mulai merasakan keluhan pusing, atau mulai merasakan keluhan seperti ketidakstabilan tekanan darah, ketidakstabilan kadar glukosa darah, kemudian ada perubahan profil lipida darah seperti kolesterol, itu udah saatnya untuk memilih diet tertentu. Dan yang paling akurat sekali adalah ketika seseorang telah terdiagnosis menderita penyakit tertentu, telah ditetapkan secara medis dan diperkuat dengan hasil laboratorium, maka tidak ada pilihan lain, seseorang harus melakukan diet. Saya dapat poinnya teman-teman. Ternyata metabolisme tubuh masing-masing dari kita itu berbeda-beda. Jadi nggak boleh disamaratakan. Cuman pertanyaan saya sekarang adalah gimana dengan diet yang berkembang di luar sana ya? Kan banyak banget dietnya. Makanannya juga, cateringnya juga banyak. Penasaran? Pembahasannya ada setelah segmen ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di One Day Food. Saya punya resep nih, cara membuat crepes di rumah. Disiapkan ya catatannya. Jadi pertama-tama bahan yang dibutuhkan, siapkan 100 gram tepung beras, 50 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka, garam, vanila bubuk, 1 butir telur ayam,
2 sendok makan gula pasir, dan air kurang lebih 1,5 gelas. Kemudian untuk isiannya gunakan pisang dan meses. Dan juga bisa menggunakan susu kental manis. Caranya, kocok telur dicampur setengah sendok teh garam, vanili dan gula pasir. Kocok sampai halus. Kemudian masukkan semua tepung jadi satu. Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit, aduk sampai benar-benar halus. Panaskan wajan menggunakan mentega agar tidak lengket. Kemudian ambil 1 sendok adonan, lalu tambahkan potongan pisang, meses, dan susu kental manis di atasnya. Setelah itu, tunggu sampai kering, dan setelah kering, lipat adonan seperti ini. Kemudian crepes siap disajikan. Selamat mencoba! Sebelum kalian melakukan diet, ada baiknya kalian berkenalan dulu dengan beberapa jenis diet yang kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan.